Fajar dan Fikri kembali mengamuk di lapangan. Kali ini mereka membungkam wakil Malaysia dalam laga super sengit di Hailo Open 2025. Puji Tuhan, 4 ganda putra andalan Indonesia berhasil melaju dengan mulus ke babak 16 besar Hailo Open 2025, sebuah turnamen BWF Super 500 yang sangat bergengsi. Ini adalah awal yang sangat menjanjikan bagi skuad Merah Putih yang datang dengan kekuatan penuh. Benar sekali. Turnamen yang digelar di Saarlandhalle, Jerman ini benar-benar menjadi panggung pembuktian. Dan yang terbaru, pasangan yang paling ditunggu-tunggu, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri juga sukses melewati rintangan pertama mereka di babak 32 besar. Betul, pertandingan mereka berlangsung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025, malam waktu Indonesia Barat. Fajar dan Fikri yang datang sebagai unggulan kelima benar-benar menunjukkan kelas mereka sebagai salah satu pasangan top dunia saat ini. Mereka menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh loh. Pasangan dari negara tetangga, Malaysia, yaitu Nur Mohad Azrian Ayub Azrin dan Tan Wee Kiong. Kita tahu, Tan Wee Kiong adalah pemain yang sangat berpengalaman, peraih medali perak Olimpiade. Tentu saja, nama besar Tan Wee Kiong selalu menjadi ancaman. Namun, Fajar dan Fikri tampaknya sudah sangat siap. Mereka langsung tancap gas sejak awal set pertama, tidak memberikan kesempatan bagi pasangan Malaysia untuk mengembangkan permainan mereka sama sekali. Strategi tekanan tanpa henti itu terbukti sangat efektif. Fajar/Fikri berhasil mengunci set pertama dengan skor yang cukup meyakinkan, 21 melawan 16. Dominasi mereka di set pertama ini benar-benar mengirimkan pesan kuat kepada lawan. Namun, drama sesungguhnya terjadi di set kedua. Pasangan Malaysia jelas tidak mau menyerah begitu saja. Mereka mengubah taktik, bermain lebih sabar, dan mencoba memancing Fajar Fikri untuk membuat kesalahan sendiri. Pertarungan menjadi jauh lebih ketat dan menegangkan. Kejar-kejaran angka terjadi sepanjang set kedua. Skor sempat imbang berkali-kali, membuat para pendukung Indonesia yang menonton dari rumah ikut menahan napas. Ini bukan lagi sekedar adu teknik, tetapi sudah menjadi perang mental di atas lapangan. Fajar dan Fikri sempat berada di bawah tekanan saat lawan beberapa kali mencapai game point terlebih dahulu. Disinilah mental juara mereka diuji. Mereka tidak panik, tetap tenang dan fokus pada setiap pukulan. Satu persatu, mereka berhasil menggagalkan kesempatan lawan. Dan pada akhirnya, melalui perjuangan yang luar biasa alot dan menegangkan, Fajar Fikri berhasil merebut set kedua dengan skor 24 melawan 22. Sebuah kemenangan straight set yang diraih dengan susah payah, namun terasa begitu manis. Kemenangan ini tidak hanya membawa mereka ke babak 16 besar, tetapi juga menjadi modal kepercayaan diri yang sangat penting. Selanjutnya, mereka sudah ditunggu oleh lawan yang tidak kalah berat, yaitu wakil dari tuan rumah Jerman. Pasangan Jerman itu adalah Bjarne Geis dan Jonas Ralphie Jensen. Mereka pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari penonton tuan rumah. Ini akan menjadi tantangan yang berbeda, bermain melawan atmosfer stadion yang kemungkinan besar akan sangat berisik. Geis dan Jensen sendiri lolos setelah melalui pertarungan 3 set yang sangat melelahkan melawan pasangan Prancis, Maël Catoen dan Lucas Renoir. Mereka menang dengan skor 15-21, 22-20, dan 21-19. Ini menunjukkan bahwa pasangan Jerman ini memiliki daya juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Fajar Fikri harus mewaspadai semangat pantang menyerah mereka, apalagi dengan dukungan supporter yang akan melipat gandakan energi mereka di lapangan. Betul, tapi jangan lupakan, 3 ganda putra Indonesia lainnya sudah lebih dulu memastikan tempat di babak 16 besar pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober. Ini berarti, kekuatan ganda putra kita benar-benar merata dan solid di turnamen ini. Selain Fajar Fikri, masih ada 5 wakil Indonesia lainnya yang akan berjuang. Dari lapangan 1, ada 2 wakil yang siap unjuk gigi. Di partai ke-10, ada ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Pasangan Jafar Felicia yang merupakan unggulan keempat akan menghadapi lawan tangguh dari Denmark, Christopher Kolding dan Mette Werge. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Kemudian, di partai ke-14, sang maestro tunggal putra Jonathan Christie akan turun ke lapangan. Jojo yang menjadi unggulan kedua akan melawan pemain asal India, Tarun Manepali.
Ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 23:55 menit. Beralih ke lapangan 2, ada Ratu Bulu Tangkis kita, Putri Kusumawardhani. Sebagai unggulan pertama, Putri KW akan menghadapi Anna Sias Ryberg dari Denmark pada partai ke-15 yang akan dimulai pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 00:45 menit. Masih ada lagi dari sektor ganda campuran. Di partai ke-16, pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah yang merupakan unggulan ke-8 akan melawan pasangan Ukraina, Oleksiy Titov dan Yevgenia Kantemir sekitar pukul 1:35 menit. Dan yang terakhir, sebagai penutup perjuangan wakil Indonesia di hari itu, dari lapangan 3 akan ada ganda campuran Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil. Mereka akan bertanding di partai ke-16. Fajar Fikri siap jadi kepingan terakhir kesempurnaan ganda putra Indonesia di Hilo Open 2025. Punya modal bagus lawan pawang Kim Seo. Ganda putra kebanggaan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto atau yang akrab disapa Fajar Fikri, kini memiliki modal berharga yang sangat menjanjikan sebelum mereka menjalani laga pembuka di turnamen bergengsi Hilo Open 2025. Betul sekali. Fajar Fikri akan menjadi pasangan ganda putra merah putih terakhir yang akan berlaga pada babak 32 besar Hilo Open 2025 hari ini, Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 hari ini. Kemenangan mereka akan menjadi penentu, membawa mereka menyusul kesuksesan 3 kolega lainnya yang sudah lebih dulu melangkah ke babak 16 besar. Ya, sebelumnya kita sudah melihat aksi memukau dari Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat, serta Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Ketiga pasangan ini berhasil melewati ujian pertama mereka masing-masing, mengamankan tempat di fase kedua turnamen WWF Super 750 ini. Jadi, Indonesia kini benar-benar menanti kepingan terakhir untuk mencapai kesempurnaan di sektor ganda putra. Semua mata akan tertuju pada Fajar Fikri saat mereka berhadapan dengan wakil Malaysia, Nur Mohammad Azrin Ayub Azrin, dan Tan Wee Kiong. Menariknya, pasangan Malaysia ini bukanlah lawan yang asing bagi Fajar Fikri. Meskipun mereka baru 1 kali berjumpa di lapangan setelah menjadi pasangan, pertemuan itu sudah cukup memberikan gambaran. Dan dari satu pertemuan tersebut, Fajar Fikri sudah pernah mengalahkan ganda putra peringkat ke-25 dunia tersebut ketika tampil di Korea Open 2025. Momen itu terjadi saat mereka tampil di Korea Open. Sebuah kemenangan yang tentu saja menjadi modal kepercayaan diri yang sangat penting. Bersua pada babak pertama Korea Open, Fajar Fikri berhasil melibas Azrin Tan tanpa ampun. Mereka menang 2 game langsung dalam laga yang hanya berlangsung selama 30 menit. Ini menunjukkan dominasi yang luar biasa dari pasangan Indonesia. Namun, meskipun memiliki rekor head-to-head yang bagus, Fajar Fikri tidak boleh lengah sedikit pun. Potensi revanche atau balas dendam dari Azrin Tan bisa saja dituntaskan di pertemuan kali ini. Mereka pasti sudah mempelajari strategi Fajar Fikri. Apalagi, Azrin Tan sempat menghadirkan sebuah kejutan besar di Denmark Open 2025 lalu. Mereka berhasil menumbangkan ganda putra nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-ja. Ganda putra Korea Selatan itu dibuat tidak berkutik pada babak kedua, kalah 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-14. Ini adalah bukti bahwa Azrin Tan memiliki potensi untuk memberikan kejutan besar. Dan kita tahu, Kim Seo ini adalah momok yang mengerikan bagi Fajar Fikri. Mereka masih kesulitan dalam menemukan cara untuk mengalahkan pasangan Korea Selatan tersebut. Ini menjadi catatan penting bagi Fajar Fikri. Momen kepahitan terkini terjadi di final French Open 2025 pekan kemarin. Fajar Fikri urung menjadi juara setelah tumbang dalam drama rubber game yang sangat sengit melawan Kim Seo. Kepahitan serupa juga sempat mereka alami saat gagal menjadi juara di final Korea Open 2025. Kekalahan-kekalahan ini tentu memberikan pelajaran berharga bagi Fajar Fikri. Usai pertemuan di final French Open 2025, Fajar Alfian sendiri menegaskan bahwa kekalahan dari Kim Seo ini menghadirkan pelajaran besar baginya dan Fikri.
Mereka harus terus belajar dan berbenah. Dia juga mengutarakan kesiapan untuk tampil maksimal di Hilo Open 2025 sepanjang pekan ini, meskipun ia mengakui bahwa hal tersebut dirasa tidak mudah karena kondisi fisik yang mulai terkuras setelah menjalani serangkaian turnamen. Kami bersyukur dengan hasil ini, tapi kami harus kembali bersiap untuk turnamen ketiga di Jerman, Hilo Open, kata Fajar. Ini menunjukkan semangat juang yang tinggi dari mereka. Pastinya tidak mudah karena kondisi fisik sudah mulai terkuras, tapi saya terutama harus pintar-pintar memaintainnya, imbuhnya. Sebuah pernyataan yang jujur dan menunjukkan bahwa mereka menyadari tantangan yang ada di depan mata. Dengan modal head-to-head yang bagus melawan Azrin Tan, serta semangat juang yang tinggi, kita berharap Fajar Fikri bisa memberikan yang terbaik. Mereka adalah kepingan terakhir untuk kesempurnaan ganda putra Indonesia di Hilo Open ini. Mari kita doakan agar Fajar Fikri bisa tampil maksimal, meraih kemenangan dan melengkapi dominasi ganda putra Indonesia di turnamen ini. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menjadi motivasi tambahan bagi mereka. Jangan lewatkan setiap pertandingan mereka dan terus berikan dukungan. Semoga Merah Putih bisa berkibar gagah di podium juara Hilo Open 2025.